yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Sebab kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Iya. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Oke. Pendapat ini kufur. Sengaja dibikin seperti itu di buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Ini kan ditertawakan ini sama orang-orang yang membenci Salafi ya, ditertawakan seolah-olah Ustadz Yazid Jawas itu mengkufur-kufurkan orang yang berbicara dengan ya ilmiah IPA. Ustadz Yazid Jawas di sini ingin menguatkan tauhid, ya ingin menguatkan tauhid. Barang siapa yang meyakini segala sesuatu itu terjadi atas alam, misalkan hukum alam itu, hujan ini terjadi karena proses begini sampai turun hujan, sehingga tidak ada campur tangan Allah di situ. Ini pendidikan yang seperti ini sehingga membuat orang merasa kalau itu tidak ada campur tangan Allah, maka apa? Itu bisa menyebabkan kekufuran. Di mana peran Allah kalau begitu? Di mana peran Allah? Ketika menjelaskan proses terjadinya hujan dari air itu menguap panas, lalu dia ada di awan, habis itu turun. Seolah-olah terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Ketika Ustaz Yazid Jawas memberikan pernyataan seperti ini, habis dihujat, teman-teman. Dihujat sama pembenci Salafi. Sangat jelas dalam video tadi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dia itu menjelaskan tentang masalah ilmu IPA ya, yaitu proses terjadinya hujan. Dalam ilmu IPA dijelaskan bahwasanya proses terjadinya hujan itu adalah penguapan air, kemudian setelah itu menjadi awan, kemudian membeku, lalu setelah itu hujan. Dan kata Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, pelajaran yang semacam itu yang sudah diajarkan di banyak pendidikan itu merupakan pendapat yang kufur. Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari video itu mendapat tanggapan dari beberapa teman-teman kreator YouTube yang mana mereka itu tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Namun, seperti biasa, sang pendekar daripada pembela-pembela ustadz-ustadz kaum Wahabi ini, Harry Pras, lagi-lagi muncul. Dia itu ingin membela apa yang dinyatakan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kata Harry Pras, kenapa ya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika menjelaskan demikian kok ditertawakan oleh para pembenci Ustadz-ustadz Salafi katanya. Saya katakan ya, tidak ada orang yang membenci ustadz-ustadz Salafi. Yang dibenci itu hanyalah ustadz yang salah fikir, bukan Salafi, pengikut ulama salaf, tapi salah fikir. Saya katakan hanya orang bodoh yang tidak mengakui terjadinya sebab akibat atau hukum kausalitas. Dan hanya orang yang sok suci dan paling merasa tauhidnya yang paling benar sendiri yang akan buruk sangka kepada saudara-saudaranya seiman, seislam. Namanya orang Islam tidak mungkin lepas keyakinannya daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika Mas Harry Pras ini sakit, saya rasa Harry Pras ini akan pergi ke dokter atau minum obat lah. Dan obat itu maupun dokter, itulah yang kita sebut dengan hukum sebab akibat. Namun, namanya muslim, namanya mukmin, meskipun ketika dia waktu sakit minum obat, di dalam hatinya tetap ada keyakinan bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Bukan dokter, meskipun lidahnya tidak pernah menyebut Allah. Contoh ya, pergi aja ke dokter. Di sana ada dokter spesialis ini, seumpama ya. Kalau Anda sakit perut, maka minumlah ini, Promax seumpama. Kalau Anda sakit kepala, minum Bodrek. Itu maksudnya ya tetap Allah yang akan menyembuhkan. Terlalu banyak kita ini membuang kata Allah karena sudah maklum. Sudah maklum di benak orang beriman. Contoh, Anda jangan membunuh orang. Apakah maksud kita punya keyakinan bahwa kita mampu membunuh? Tidak. Yang membunuh atau menghilangkan nyawa tetap Allah, tapi melalui perantara kita. Makanya dilarang membunuh orang. Ngerti ya? Bukan berarti kita ini
kemudian tidak meyakini Allah yang menghilangkan nyawa orang. Enggak. Kita tetap percaya ada hukum sebab akibat dan Allah yang menciptakan itu semua. Makanya jangan sok suci, jangan sok paling tauhid lah. Ayolah, minimal kita harus punya husnudzon kepada seiman, seislam. Jangan paling merasa dirinya paling tauhid, kemudian apa itu mengajarkan ilmu IPA, disebutlah kufur apalah. Ya Allah, pelajaran IPA itu khususnya tentang masalah proses terjadinya hujan, itu memang sudah terdapat di dalam ayat suci Al-Quran. Katanya mau kembali ke Al-Quran, dan kami akan membacakan ini ayat suci Al-Quran di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat ke-48. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Artinya, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Allah kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Shadaqallahul azim. Ini di ayat suci Al-Quran, persis dengan apa yang sudah dinyatakan dalam ilmu IPA. Ilmu IPA itu tidak bertentangan dengan Al-Quran ini, Mas. Jadi tolong jangan gampang untuk menyalah-nyalakan. Bahkan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir punya kami di juz ketiga, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan lihat di halaman 391, yaitu surat Ar-Rum ayat ke-48, ketika Allah menjelaskan Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yubayyinu ta'ala kaifa yakhluqus sahabal ladzi yanzilu minhul ma'u. Ini Mas, Allah menjelaskan bahwa bagaimana Allah menciptakan as-sahab. Kaifa yakhluqus sahab, bagaimana Allah menciptakan awan. Alladzi yanzilu minhul ma'u, yang mana dari awan itulah air hujan turun. Ini dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Sehingga hanya orang bodoh yang menyalah-nyalahkan orang yang mempelajari ilmu IPA, khususnya masalah proses terjadinya air hujan. Dan kami pikir hanya orang jahil yang akan menolak adanya hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Allah sendiri, syariat Islam sendiri banyak sekali menjelaskan tentang masalah hukum sebab akibat. Bimakanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka. Itu namanya hukum kausalitas, Mas. Ya, sama halnya dengan ketika kita sakit minum obat. Minum obat ini biar Anda sembuh. Meskipun kita tidak mengatakan mungkin perantara obat ini Allah membuatmu sembuh. Enggak harus diucapkan selalu itu, Mas. Mengapa? Karena sudah maklum makan kalau mau kenyang. Apakah nanti kita yakin bahwa tanpa Allah, tanpa izin Allah, nasi membuat kita kenyang? Kan tidak. Gak mungkin seperti itu kalau orang beriman, Mas. Jadi tolong jangan sok-sokan paling tauhid lah. Ya Allah, piye kira. Kalau ada orang yang tidak meyakini ada hukum sebab akibat, hukum kausalitas, ya silakan makan aja bara api, makan. Kenapa takut? Apakah Anda punya keyakinan api itu membuat panas kita tanpa izin Allah? Hah? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong jangan sampai kita merasa sok suci, merasa paling bertauhid kepada Allah. Jangan sekali-kali seperti itu. Cukup kita menjadi orang yang beriman kepada Allah tanpa harus buruk sangka kepada orang-orang yang beriman lainnya, sehingga kita menolak penjelasan ilmu IPA. Padahal apa yang ada dalam ilmu IPA itu tentang masalah proses terjadinya hujan sangat tidak bertentangan, artinya sangat selaras, sangat sesuai sekali dengan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rum yang sudah kami bacakan tersebut.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.